Halo semua, oke selamat datang kembali di channel Dera Hidayat. Oke teman-teman, jadi di sini gue lagi buka aplikasi YouPayLater. Nah, apakah di sini ada yang masih menggunakan YouPayLater ini? Boleh kalian komen di kolom komentar. Nah, menurut gue YouPayLater ini memang untuk penggunanya gampang sekali teman-teman ya. Kita tinggal langsung scan-scan aja di sini untuk melakukan metode pembayaran ya. Dan ini memungkinkan juga untuk di pencairan ya atau di gestur limit payletternya. Nggak sulit sama sekali ya, tinggal kita cari aja QRIS pembayarannya. Oke, jadi di sini yang akan gue bahas ini terkait dengan kekurangan dan kelebihan di aplikasi YouPayLater ya. Nah, untuk kelebihannya ini terkait dengan kemudahan yang kita rasakan yang bisa kita nikmati ya di aplikasi YouPayLater. Dan kekurangannya ini yang mungkin agak membuat keberatan penggunanya ya. Oke, mulai dari untuk kelebihannya teman-teman ya di aplikasi YouPayLater. Untuk aplikasinya ini gue cukup suka ya. Untuk tampilannya sederhana dan gampang banget dimengerti. Jadi nggak ribet-ribet kayak gitu ya. Dan informasi limitnya di sini juga tertera dengan jelas ya. Nah, untuk kelebihan yang kedua ini terkait dengan penggunaan limit YouPayLater-nya. Jadi untuk penggunaan YouPayLater ini salah satu yang termudah ya untuk penggunaannya. Kita bebas banget mau melakukan pembayaran di mana dengan metode pembayaran QRIS. Tinggal kita klik aja QRIS di sini dan tinggal kita arahkan. Di sini bisa langsung kita bayar menggunakan limit PayLater Yup ini ya. Dan selain itu juga ada juga yang namanya dana cicil nih di aplikasi YouPayLater ya. Nah, ini teman-teman ya untuk dana cicilnya. Dan di sini kalian bisa pilih nominal pinjaman dan tenornya mau berapa ya. Nah, kelebihan lainnya di sini YouPayLater udah ada kartu debitnya ya dengan request gratis. Ini dari Bank Sampurna ya kerjasamanya, dan di sini jenisnya GPN teman-teman ya. Dan langsung diantar ke rumah, tinggal kita request aja. Nah, itu teman-teman ya kelebihan yang gue rasain selama menggunakan aplikasi YouPayLater ini. Oke, terkait dengan kekurangannya di sini gue bakal langsung aja sebutin teman-teman ya. Kekurangan yang mana menurut gue ini cukup memberatkan ya. Untuk YouPayLater ini biaya keanggotaan yang cukup besar ya, yaitu 20.000. Nah, jadi kalian mau belanja 100.000, 50.000, nanti bulan depan pas pembayaran itu ada dikenakan biaya keanggotaan sebesar 20.000 teman-teman ya. Nah, ini gue melakukan pembayaran terakhir nih teman-teman ya di 100.000 ya. Nah, ini 100.000 ya untuk pembayaran cicilan dan gue bayar langsung ya di bulan depannya. Nah, ini dikenakan anggota atau keanggotaan yaitu di 20.000. Nah, ini kebetulan kemarin menggunakan metode pembayaran BCA ya. Nah, kalian bisa lihat teman-teman ya, 107.000 ya untuk cicilannya dan di sini menjadi 127.000. 20.000-nya itu biaya keanggotaan ya, yang menurut gue ya cukup ngeberatin sih untuk pengguna YouPayLater ya. Kalau bisa sih dikecilin lagi ya untuk biaya keanggotaannya ya. Apalagi mungkin ada aja yang belanjanya itu cuman 50.000 teman-teman ya atau 30.000. Nah, pembayaran nanti dikenakan biaya keanggotaan sebesar 20.000. Wah, itu mungkin yang cukup memberatkan menurut gue ya. Nah, jadi untuk biaya keanggotaan 20.000 ini nggak setiap bulan keluar ya. Kalau misalkan kita gunakan aja. Misalkan kita gunakan buat beli pulsa, buat bayar cicilan, buat pembayaran belanja dan yang lain sebagainya, itu bakalan muncul ya biaya keanggotaannya. Nominal besar atau nominal kecil itu setahu gue bakal dikenakan biaya keanggotaan sebesar 20.000 teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk terkait dengan tagihan ya. Aplikasi YouPayLater ini untuk customer yang nagihnya itu cukup berisik ya. Jadi kalau kalian telat, mungkin ya telat sehari atau 1 hari sebelum jatuh tempo, itu bukan cuma satu nomor yang ngabarin ya. Ya maksud gue sih enaknya satu nomor aja, nanti juga kita bayar juga sih teman-teman ya. Tapi YouPayLater ini yang udah biasanya nggak cuma satu nomor ya, bakal ganti-ganti nomor untuk melakukan penagihan. Nah, pokoknya agak berisik sih yang nagihnya ya. Nah, itu yang kekurangan kedua ya. Untuk selebihnya sih menurut gue oke-oke aja teman-teman ya. Apalagi di YouPayLater ini biasanya suka ada diskon-diskon kayak gitu ya, diskon voucher, cicilan, dan yang lain sebagainya ya. Kalau saja nggak ada yang biaya keanggotaan itu yang cukup ngeberatin, menurut gue sih worth it banget nih pakai aplikasi YouPayLater ini ya. Nah, tapi kembali ke masing-masing lagi ya, kalau misalkan kalian nggak masalah terkait dengan biaya keanggotaan, ya kalian akan tetap happy menggunakan aplikasi YouPayLater ini ya. Nah, apalagi YouPayLater sekarang ini mau ngeluarin kartu kredit ya. Nah, ini untuk kartu kreditnya, nah, kerjasamanya dengan Citilink kayaknya ya. Nah, ini untuk gambaran kartu kreditnya. Jadi untuk jenisnya Visa teman-teman ya. Di sini ada nama Yup dan logo Yupnya warnanya seperti ini ya.
Nah, ini masih belum dibuka sih teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu dia terkait dengan sharing dari gua ya, terkait dengan pengalaman gue menggunakan aplikasi UPyLetter, kelebihan dan kekurangan yang gue rasain ya selama menggunakan UPyLetter. Jadi sebelum kalian melakukan pendaftaran, buat yang belum daftar, kalian bisa pertimbangkan yang gue sampaikan tadi ya. Oke, semoga videonya menambah informasi ya. Untuk dapat notifikasi video terbaru dari channel ini, silahkan kalian subscribe aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.